Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Apa yang disampaikan Bung Fajrul kepada Presiden saat itu? Saya pertama kali kan... Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show, setiap hari Rabu jam 4 sore. Hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Tari khas penyambutan dari Tanah Bone yang dikhususkan untuk tamu-tamu yang agung, ditarikan oleh para anak dara atau gadis-gadis Tanah Bone yang terpilih dengan menggunakan properti yang dinamakan alusu. Alusu adalah properti yang dulu digunakan oleh para bisu untuk menghubungkan antara penghuni bumi dengan yang ada di luar bumi sana atau di langit sana. Ini yang digunakan sebagai hubungan ketuhanan pada masanya. Sehingga tari ini dipersembahkan sebagai ungkapan rasa syukur semoga tamu yang agung dapat mendatangkan keberkahan untuk Tanah Bone yang dikunjungi. Salamat kita boleh menepiki wawal ungkai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat ki nato pada engkah komai ri arajam ye engkai ri kompleks rumah jabatan Bupati Bone. Dongiri ke Tamatipang piampiri ke Tamakar mapasau di Menggudani sikoi lampe itana. Dahului kunjungan Bapak Staf Ahli Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Bapak Dr. M. Fajrul Rahman SE MH. Kami mohon berkenan Bapak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk berkenan memasangkan pakaian kebesaran Tanah Bone pada Bapak Dr. Fajrul dan Ibu.
Juara saulang ibaringan na yung pendran na gara-gara lekes. Waldin na raw batara magdiawa ku PTWS ka becen rahi pada mulon tunaga. Di palampan na mi kupusi maraw na kuringki kutolo wabu pungo usam maralan rewata. Tekumalim mama tekumalim mangansara. Koron netunui papamma de kasarai sikiri puma chodang pulawang alamat nyoro kaju apisunyo pa salamat Ikemai sirisa pangaderen renu makiren ki jujung ki pariboto ulu nakipate ripak kapak kaulawan tanrang renu di kalawing ati ulaweng riala geno salaka riala lola intang baraliang riala paramata rekwa iamun melet ribumena saya riali decenye nalalek kuat. Dan selanjutnya kita ikuti prosesi pemberian nama bukis kepada yang terhormat Bapak M. Fajrul Rahman akan disampaikan oleh Tomari Lalem Tanabone, wakilan Dewan Adat Tanabone, Bapak Dr. Andes Haji Andi Muhammad Yoshan Tenitapu. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Bapak Dr. Muhammad Fajrul Rahman SEMH, juru bicara Presiden Republik Indonesia. Kami Dewan Adat Bone bersama pemerintah Kabupaten Bone menganugerahkan gelar adat sebagai penghargaan dan penghormatan atas kemuliaan hatinya menjalankan tugas suci yang diamanahkan oleh negara. Ipalatui Daiman Rapi. Gelar adat ini bermakna dan berarti adalah sosok cendekiawan, pemikir yang arif dan bijaksana, serta mempunyai kemampuan menyampaikan fakta kebenaran demi kepentingan bangsa tanah air yang diamanahkan oleh negara. Semoga gelar adat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak Dr. Fajrul Rahman SEMH menduduki tahta yang lebih penting dan lebih tinggi dari hari ini. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Dr. Fajrul Rahman, pada hari ini kami tahu, kami yakin dan percaya di dalam tubuh Bapak mengalir darah Indonesia. Tapi jauh lebih dalam lagi, ada darah Bugis di sana. Dan satu yang pasti, sekarang telah terairi darah Bone yang akan membuat Bapak menjadi gagah perkasa untuk kemudian mengemban amanah yang jauh lebih besar daripada hari ini. Ipalatui Daiman Rapi M. Fajrul Rahman, selamat Bapak menjadi warga kehormatan Bone, dan bukan warga kehormatan semata, tapi Bapak adalah duta Bone yang ada di pusat hari ini. Selanjutnya penyerahan piagam nama Bugis kepada Bapak M. Fajrul Rahman, Ipalatui Daiman. Di depan Bapak adalah pusaka Labenri Tata Raja Bone ke-15 Arupalaka. Dulu menjadi pusaka nenek moyang kami, tapi hari ini menjadi pusaka nenek moyang kita. Kami persilakan Bapak Fajrul Rahman untuk menyaksikan secara langsung dari dalam. Dan Dewan Adat 7 inilah yang mengesahkan semua tita raja, kemudian pengangkat raja, walaupun itu turunan harus dikukuhkan lewat Dewan Adat 7. Ini senjata-senjata pusakanya. Jadi ada proses musyawarah di dalam adat. Jadi kalau misalnya mangkat harus digantikan oleh anaknya, harus tetap melalui Dewan Adat. Ini salah satu pusaka yang Berusia berapa tahun? ya, Berarti sudah ratusan tahun, Pak. Berapa tahun? Sudah ratusan tahun ini, sudah sekitar 400 tahun. Ini sudah ada. Yang sebelum ada tujuh namanya, dulu namanya Matwa itu Raja Bone ke-10 itu dianugerahi dengan nama Arumpitu menjadi Adat 7 yang bertindak sebagai menteri kerajaan di dalam pelaksanaan pemerintahan kerajaan Bone Darmasawah. Dan ini di abad tahun sekian sudah ada corak swastikanya batik di kerajaan Bone.
Bang, ya kelihatan batik. Cantik sekali. Terima kasih banyak. Ini. Nah, jadi senjata adat 7 yang diperuntukkan untuk Tomari Laleng. Kepala adat 7 itu yang kelihatannya lebih mulus, lebih sakral dari yang 6 karena tarik. Pak Jero sendiri tarik. Kalau ini sudah dimanderapi yang tarik ini. Alhamdulillah. Sini kepalanya. Ini kepalanya. Alhamdulillah. Baik. Bagus bang. Dari Iya. Banyak. Kelihatan sekali. terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk melihat. Dan Al-Fatihah untuk para pendahulu yang sudah mendahului kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ketemu ke makam beliau. Minta izin untuk masuk ke wilayah Ya, di dalam. masuk ke boleh. Oh iya siap. Kalau Ini beliau kan iya ada yang punya. Ada beberapa termasuk. Inilah tombak ke barat Priaman belakang. kemudian kembali ke sini. Kembali Yang ke sini. berumur sekitar ratusan. Ini yang dia bawa Pak. Ini tombak Ditanam bersama benda pusaka ini. Tetapi beberapa hari kemudian muncul di atas kuburan makamnya sampai 3 kali dan akhirnya dibawa ke Toraja ke istana dipersembahkan kepada Raja Buni ke-6 Lauliobo. jadi ikat, tidak bisa dibawa. Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Buat dari emas Pak ya? Ada pemurnya dari emas. Baru beliau dilantik menjadi raja di Bone. Baru beliau memotong rambutnya sesuai dengan nasarnya dulu. Bahwa kalau saya memerdekakan bangsa aku, maka saya akan potong satunya rambut yang panjang ini. Suatu tanda bahwa kami sudah menyelesaikan tugas mulia dan suci. Kaki yang di saya bawakan peluang untuk bercerita. Ini selempang emas dari Ratu Belanda 5 kilogram. Diambil simbol dari bunga padi karena padi itu mulai dari akarnya sampai ujung buahnya dan sebagainya bermanfaat. Dan itulah yang Bahasa apa? Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Ya. Karena ini ada Makassar. dan dia bilang mangkat Heden nama Den Inci Narma Al Makassar. Jadi setelah perang Makassar berhasil mempersatukan ini itu mulai dari akarnya sampai ujung buahnya dan sebagainya bermanfaat. Dan itulah yang menghidupkan manusia di bumi ini. Itu. Jadi setiap pelantikan Raja Bone harus memakai ini. Kalau tidak memakai salah satu benda pusaka kerajaan itu, Saya pakaikan Pak. cacat. Baru biasanya ada. Semua mendapat. Kalau Andi bau Muhammad Pak Jero itu 1 minggu sesudah dipakai dilantik menjadi Panglima Divisi di Malang. Dan selanjutnya mudah-mudahan baru semoga mendapat. Amin. Semoga mendapat.
Jadi Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa mengabar apa yang diberikan sesuai dengan namanya, dan mudah-mudahan saya bermanfaat. Amin. Hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk Bone, dan namanya Amburis. Tapi kami kehilangan ke atasnya. Saya sempat bertanya sebelum saya kesini, siapa nama orang tersebut. Jadi hanya mereka mengetahui ada suami istri datang dari Bone, kemudian sampai di Pulau Kalimantan, dan kemudian di sana berkeluarga. Jadi saya sampai terputus sampai di tingkat itu saja. Tetapi nenek saya, ibu saya pintar berbahasa Bugis sampai hari ini. Besar Bugis. Mudah-mudahan apa yang menjadi bagian dari darah saya, darah Bugis, darah Bone, itu bermanfaat untuk Bone, untuk Bugis, untuk Indonesia secara keseluruhan. Amin. Mohon kita saling mendoakan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. 1, 2. Baik. Tahun 1665 kerajaan di Sumatera Barat itu adalah Aceh kalau di Sulawesi Selatan. Setelah dari Batavia ketika serangkai ini untuk mengamankan keadaan yang ada di Priaman karena Sultan Ahmad Shah Iskandar itu. Dan memang pada abad ke-17, abad ke-16 itu gua yang menguasai Nusantara dengan Saya punya fotonya Pak, waktu dilantik jadi raja. Terus latihan Mama Kawa yang kerisnya Tinggi besar ya. ini yang kami tidak dapat, yang kotanya. Kata ini yang belum Pak. Iya, kita nggak tahu di mana. Mungkin kan sebagian kain. Di dalam kambing betina yang dibuka bulunya baru diisi dengan perjanjian Teluk Pokcoy tiga kerajaan Bone, Wajo, Soke di dalam ya itu pada tahun 1582. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada seluruh Dewan Adat Bone. Terima kasih banyak kepada Pak Andi Fahsar dan Ibu. Terima kasih banyak karena sudah diberi penghargaan, tetapi juga sebenarnya mudah-mudahan saya bisa mengemban tugas yang sangat berat ini. Tapi kalau seluruh orang Bone dan kemudian seluruh orang Bugis itu mampu membawa semua pesan atau semua amanat, mohon didoakan kami juga bisa membawa amanat yang sangat berat ini. Selain mengucapkan syukur alhamdulillah, mohon didoakan kami bisa membawa amanat yang sudah diberikan kepada kami, yang ini bisa ada oleh karena keluarga kami dulu tinggal di daerah Bone sebagai orang Bugis seperti itu. Mudah-mudahan nanti di titik ini nanti saya bisa juga suatu hari bisa melacak kembali keluarga besar kami yang dulu tinggal di kota ini menjadi bagian. Siapapun mereka, kami akan mengakui sebagai bagian dari keluarga besar kami. Foto di bukan fotonya sama Bapak. Pemirsa Upisho, kunjungan jubir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone, menorehkan sebuah sejarah buat perjalanan hidup seorang Fajrul Rahman. Dewan Adat Sauraja Kabupaten Bone memberi gelar Bugis Ipalatui Daiman Rapi. Fajrul Rahman dianggap sebagai sosok cendekiawan, pemikir yang arif dan bijaksana, serta punya kemampuan menyampaikan fakta, kebenaran demi kepentingan bangsa dan tanah air yang diamanahkan oleh negara kepadanya. Dari makam
Arupalaka, UPI Asmaradana, on the spot melaporkan.